Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf dalam program acara yang sangat menginspirasi ini, yaitu program Share It, inspirasi ya. Dan saat ini saya sudah ditemani ya bersama bintang tamu atau narasumber kita yang sangat menginspirasi ya. Beliau langsung saja kita sapa Ivan Taufik Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ivan ini panggilannya siapa? Ivan Taufik Nugraha. Semuanya nama depan. Ivan Taufik Nugraha. Betul. Tapi rata-rata manggilnya Ivan. Cuman sekarang banyaknya yang manggilnya Sultan. Kenapa Sultan? Karena saya punya produk namanya Sultan. Oh, Sultan produknya ya. Alhamdulillah. Nah, Kang Ivan, Sultan aja lah. Kang Sultan ini aslinya dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi. Dari Sukabumi, jadi lahir Sukabumi. Lahir dari Sukabumi. SD, SMP, sekolah Sukabumi. Tuh, sampai SMA. Sampai SMA. Udah kemudian, itu baru lanjut ke Bogor. Ke Bogor. Nah, di sini awal ceritanya di ya, Bogor. Betul, ini, di Bogor. Ya. Di Bogor ini sekolah. Di mana sekolah di Bogor? IPB. Di IPB. IPB jurusan apa? Kesehatan hewan. Kesehatan hewan. Itu jadi koleganya dokter hewan. Koleganya dokter hewan. Asisten lah paling singkatnya, paling mudah. Oh gitu, asistennya dokter hewan. Betul. Nah ini nih yang menarik ya pemirsa ya. Kalau dokter hewan semua tuh pengen tanya. Kalau dokter hewan emang semua hewan itu ditangani sama dokter yang satu, apa ada jurusan spesialisasi? Misalnya Kang Ivan spesialisasi urusan semut misalnya. Misalnya gitu. Sayangnya semut belum ada. Sayangnya belum ada ya. Ya kalau semutnya sakit gimana? Jadi kalau dokter hewan tuh memang semua hewan itu memang diobatin ya. Kalau misalkan sakit dari hewan liar, dari hewan peliharaan dan semuanya itu memang dipelihari. Cuman dari beberapa dokter memang ada spesifiknya. Kalau ada yang ke hewan liar gitu. Oh jadi dibaginya apa? Hewan liar terus hewan peliharaan. Oh itu tentu ya kayak betul. Kucing semua kan peliharaan. Kucing dan guguk. Cuman ada bingung juga ya, hewan liar kayak singa ada yang dipelihara juga ya. Ada kan viral tuh sekarang ya. Iya. Itu termasuknya tetap satwa liar. Oh jadi satwa liar, peliharaan terus hewan ternak. Ternak betul. Itu ada 3 bidang itu ya. Ayam semua. Ayam, sapi, domba, kambing gitulah banyak. Ini di cruise ini ada yang ternak gajah gitu. Masa gajah diternak ya? Nanti ditangkap. Nah, ini kan masih muda ya. Kang Ivan ini umur berapa sekarang ini Kang Ivan? Kira-kira umur berapa, Ustaz? Kalau saya lihat-lihat mas 19 tahun lah. baru masuk ke sekolah. Baru lulus kuliah betul. Berapa umur 22 tahun. Sekarang 22 tahun. Ini nih pemirsa ya. Sobat Share It, umur 22 tahun tapi sudah sukses sebagai pengusaha, bukan sebagai dokternya, suksesnya sebagai pengusaha. Ya. Jadi saya memberdayakan dokter hewan yang awalnya kolega dokter hewan jadi asistennya. Tadinya kan asisten dokter hewan. Ya. Sekarang dokter hewan ya. Dokter hewan. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Karena kita punya fokus ingin mensejahterakan kesehatan hewan, terutama hewan peliharaan yang ada di Indonesia. Mensejahterakan kesehatan hewan. Iya. Karena banyak hewan yang sakit sekarang tuh. Iya. Dan resiko kematian itu bisa sampai 95%. Itu konsen kita sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi ini bermitra dengan dokter hewan sebetulnya. Betul. Oke. Nah, sekarang saya juga pengen tahu nih ya. Jadi ada istilah kan tadi antum ini CEO. Wah, CEO itu ya. Direktur utama. Team officer ya. Ini sebetulnya semua dikerjain ya. Awalnya itu memang semuanya dikerjakan. Cuman akhir-akhir ini sejak bulan Juni Juli gitu saya udah memberdayakan mahasiswa sekarang. Ya, total sekarang ada 29 orang. 29 orang yang bekerja. Total 29. Ini CEO startup di bidang veteriner. Iya betul. Nah, coba dong supaya sobat Share It ini tahu veteriner teh apa coba Kang. Kalau veteriner itu dalam konteksnya itu sebenarnya dokter hewan ya. Kalau veterinarian itu dokter hewannya. Kalau veteriner itu bidang yang meliputi semua kesehatan hewan. Jadi bukan dokter hewannya, tetapi
semacam supporting untuk itu gitu ya. Betul. Memang fokusnya di arah situ. Ya. Dan itu adalah salah satu yang menjadi concern yang menurut saya di Indonesia itu belum banyak ya. Cuman ada Saya aja beberapa universitas belum sering dengar itu yang namanya veteriner ya. veteriner itu. Ya, memang itu baru sekarang ya naiknya tuh after COVID biasanya. After COVID kemarin tuh baru saya melihat by data ya. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi satu-satunya bidang kesehatan yang gak turun ada di bidang hewan peliharaan. Oh gitu, nggak Gitu. turun ya? Gak turun. Oh iya, pas COVID semua orang punya peliharaan. Malah melihara kan? Iya. Padahal pengeluaran lebih banyak. Betul. Tapi mereka mengeluarkan lebih banyak untuk hewan kesayangan karena mereka bahagia. Ya, Gitu. membahagiakan memang. Betul. Bahkan Ya, saya ya. menemukan sebuah studi ya dari Jepang, ada karyawan yang stres di sebuah kantor gitu. Pas waktu disiapkan satu space gitu buat hewan peliharaan dan karyawannya itu berinteraksi dengan kucing dan anjing yang ada di sana, mereka ternyata produktivitasnya meningkat 120%. Iya. Dia memang menggembirakan Memang itu punya menggembirakan. hewan peliharaan. Betul. Anak-anak saya juga gembira. Oh, gitu. punya kucing? Punya. Punya. Wah, dari mana itu kucing berbagai ras itu. Saya satu lusin. Terusin ya? 12. Wah, kalau itu bingung juga kalau udah 12. Betul. Ini juga nih, kalau kelihatan kru-kru di sini kalau tampang-tampangnya stres, apakah dia memelihara hewan atau dia yang jadi hewan peliharaannya? Coba kita lihat. Hewan peliharaan siapa? Nah, jadi memang veteriner tadi satu peluang bisnis yang cukup besar berarti ya. Cukup besar Nah, memang. Antum masuk ke startup veteriner ini apa? Di mananya atau semuanya? Kalau sekarang veteriner yang kita geluti itu lebih ke arah hewan peliharaan, Peliharaan, kucing oke. dan anjing. Berarti infrastruktur ini apa aja tuh kucing dan anjing tuh yang startup yang antum bikin itu usahanya apa aja? Lebih ke bikin produk untuk kesehatan, Produk makanan, makanan, produk suplemen, vitamin, terus sampo, anti kutu, salad, ya betul, Waduh, semuanya. saya waktu itu juga beli mahal tuh yang buat anti kutu. Iya, tapi karena kan owner pasti Ustadz beli kan? Pasti akhirnya beli kan? Karena kita rela untuk mengeluarkan agar hewan itu tetap sehat. Terus udah gitu sampo juga sampai dipilih Ya. yang paling bulunya supaya jadi halus kan gitu. Ya memang kita fokus juga ke arah sana karena kita ingin memuaskan. Apa veteriner masuk ke ini juga ke tempat untuk istirahatnya, tempat pupnya dan lain-lain itu enggak? Kita belum kalau itu konteksnya lebih ke arah kebutuhan tambahannya. Kita belum ke arah situ. Yang penting masalah makanan, Ya. suplemen. Iya, waktu itu juga pernah kucing saya tuh sakit tuh. Manggil dokter hewan, kemudian dia disuntik, kemudian dikasih beberapa obat. Ini obat-obat ini dari ini juga atau hanya suplemen aja? Kalau obat-obat yang digunakan oleh dokter hewan kan kebanyakan farmasi ya, dan itu chemical, dan itu bakal ada penumpukan di tubuh hewannya. Bahkan kita melihat adanya kerusakan ginjal dan kerusakan hati itu di situ, dan kita membuat produk yang alami. Jadi dari herbal, terus kemudian dari bahan hewani juga. Kayak misalkan susu asinya dari hewan, kolostrum dipanggilnya. Itu bisa meningkatkan imunitas. Kolostrum itu bukannya dari kambing? Iya, betul. Kita kambing etawa yang pakai. Iya, etawa itu bagus tuh. Iya. Saya dulu langganan tuh kambing etawa itu. Ke kucing cocok itu. Oh, ke kucing cocok. Sebelum ke kucing saya dulu lihat. Ya, justru kalau misalnya dikasih itu kucing itu semakin sehat. Tapi kalau misalnya dikasih kolostrum sapi, kucingnya mencret, nggak cocok. Oh, nggak cocok dia. Ya, karena ada kandungan lemak yang terlalu tinggi, jadinya nggak cocok kalau bovine sapi ya. Makanya kita pakai kambing etawa dan itu cocok. Sedangkan di pasar Indonesia kambing etawa banyak kan? Cocok banget ini. Ya ini sobat seri para penggemar kucing ya. Itu jangan dikasih susu sapi, tapi susu kambing kan gitu. Kalau sobat Syar'id meliharanya kambing, kasih susu kucing. Oh enggak ya? Itu nanti dipersnya gimana? Nah, sebelum ini ya, saya jadi ingin tanya ya, kok tertarik veteriner, tertarik masalah seperti ini? Apa memang karena gara-gara sekolah aja ya, sekolahnya juga milih mau sekolah apa gitu, yang keterima aja gitu, atau memang dari awal dari kecil memang sudah punya keinginan untuk itu? Awalnya sebenarnya pengennya ke peternakan, Ustaz. Unggas malah, ayam. Oh, pengennya tadinya ayam ya. Jadi ceritanya pas waktu gitu kelas 2 SMP itu disuruh belajar wirausaha sama almarhum kakek. Mulai dari 8 ekor ayam yang ada di kotak gitu sampai pada akhirnya 8.000 ekor. Oh,
udah SMP udah ternak. Ya sampai semester 2 kuliah itu sampai 8.000 ekor. Jadi berapa tahun Ada tuh? 8.000 ekor. Sekitar 5 tahun tuh. 5 tahun itu ini terus apa namanya? Terus. Muter terus. Dan itu modalnya dari uang jajan. Uang saku kan saya Uang dikasih jajannya berapa? 10 juta. 20.000. 20.000 ya. Jadi saya nggak jajan di sekolah. Jadi uang saya tuh bawa nasi dari rumah dan lauk gitu kan, karena sering motong ayam juga. Jadi istilahnya kalau datang ke sekolah saya bawa nasi kan, dan itu bareng sama teman-teman, bekal ya. Bekal. Bahkan sama teman-teman itu dimakan bareng-bareng, dan alhamdulillah mungkin di situ berkahnya kali ya. Iya. Terus alhamdulillah ayamnya juga semakin berkembang gitu. Oh, Awalnya di situ. tuh lihat sobat ya. Jadi sobat Sehat ini mesti belajar nih. Uang jajannya berapa soalnya itu tuh. Sisihkan uang jajan, bawa bekal dari rumah, jangan lupa kasih ke teman-teman juga Iya gitu ya. betul. Kemudian si uang bekalnya itu Dibeliin pakan ayam. pakan ayam. Pakan ayam. Terus udah itu dimakan sendiri pakan Iya. ayam. Enggak ya. Beli pakan ayam ya. Beli pakan ayam untuk ayamnya. Jadi ya dari 8 ekor itu terus muter sampai Jadi ya 8.000 ya. jadi 8.000 Berarti ekor. dari SMP udah banyak duit dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kok kita baru kenal sekarang ya? Dulu kan belum terkenal. Belum terkenal. Dulu cuma terkenalnya di kampung doang. Oh ini Mas Ipan anaknya Mas Ari gitu kan. Jadi kita orang turunan Jawa saya tuh. Jadi dipanggilnya Mas-mas gitu. Oh Mas, padahal di Sukabumi ya. Sukabumi. Oh, jadi Kang Mas Ivan, kan Kangnya Sukabumi, Masnya Jawa kan. Ya. Kang Mas Ivan Ayam dong dulu disebutnya. Ya dulu. Iya kan? Ya dulu. Kalau sekarang Ivan Sultan. Ivan Sultan. Udah punya usaha. Ivan Sultan dan akan menuju Sultan. Amin. 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 Kang Mas Ivan Sultan Ayam. Dulu ayam dulu. Sekarang Sultan Veteriner. Pet animal, hewan peliharaan. Oh, vet animal. Pet animal kalau sekarang. Tapi kita jadi ngaco gini ya ngomongnya kemana. Udahlah kita berhentiin dulu, jangan kemana-mana ya sobat ya, tetap bersama kita di seri. Siap. Kita tadi sudah bahas dengan Kang Ivan Taufik Nugraha. Ini Nugraha belakangnya, jadi Kangnya lebih kuat. Kalau Nugroho jadi Masnya lebih kuat kan gitu. Karena lahir di Sunda. Iya, lahir di Sukabumi. Tapi kalau ayah emang orang Jawa. Jawa. Kalau ibu Sunda. orang Sukabumi. Sukabumi ya. Gitu ya. Emang Teh Desi ya kalau Sukabumi. Ya. Nah, kita akan bahas gini. Kan dulu waktu di Sukabumi nih, Kang Ivan kan walaupun sudah tadi ternak ayam gitu, tapi bagaimana kondisi ekonomi keluarga pada saat itu, ayah, ibu gitu, ayah apakah juragan ayam petelur itu punya usaha yang besar apa bagaimana? Kalau sebenarnya ayah itu lebih ke petani dan penjual sayuran di pasar. Bukan peternak. Bukan. Background ayah tuh bukan. Gitu. Jadi lebih ke pedagang di pasar tuh. Jadi dagang di pasar tuh sekitar jam 2 dini hari. Ya. Jam 2 dini hari sampai jam 7 pagi. Ya. Nah, udah dari situ istirahat dulu Bapak mungkin sampai jam 10. Jam 10 baru berangkat ke kebun. Sampai jam 4 sore, jam 5 sore. Jadi berkebun. Terus hasilnya dibawa ke pasar. Gitu biasanya kegiatan ayah sehari-hari gitu sehari-hari. Sampai pada akhirnya saya yang jualan ayam itu bikin ayam. Itu karena ayam bukan dari ayah, dari kakek. Bukan. Dari saya. Oh, kakek hanya melanjutkan memberikan usulan aja. Usulan bikin yang 8. Betul, dari 8 ekor. Itu modal dari kakek. Dari saya. Oh, dari sendiri ya. Ngumpulin. Saya kira dari kakek 8 ekor tuh cuma modal 200.000 kalau salah. Iya. 200.000 jadi 10 hari uang tabungan sekolah. Alhamdulillah ya. Nah, terus dari sana udah itu naik ke 1.000 ekor dibantu sama kakek di injek lah modal gitu. Iya. Modal ini. Karena kan 1.000 ekor itu pakannya aja 1 juta sehari. 1 juta sehari pakannya. Wah, pusing juga ya kan. Sebulan udah ketahuan kan 30 juta. Iya. Tapi terus kemudian si ayamnya langsung ke pasar ayah yang ini dong. Ya, jadi kita motong sendiri, jual sendiri.
Jadi dipotong di rumah, terus kadang ada juga orang yang nyari ke rumah. Jadi kita potong aja. Udah mulai orang Ya tahu ya. gitu. Jadi ya enak lah kalau pemasaran karena udah jualan juga di pasar gitu. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya kondisi ekonomi keluarga ya bukannya berlebih, pas-pasan, malah kurang ya. Kalau menurut saya sih dibandingkan dengan temannya saya sih nggak pernah bilang keluarga saya kurangnya. Saya bilang keluarga saya itu udah cukup. Karena kan memang udah takarannya kan, setiap rezeki yang diberikan kepada umat manusia itu pasti takarannya cukup. Cuman kan kadang kitanya aja yang kadang nggak mensyukuri hal itu. Ya kayak misalkan banyak hal lah. Orang lain HP-nya lebih bagus, saya lebih jelek, ya udah gak apa-apa, memang itu ada rezeki saya gitu kan. Tapi kan pada akhirnya tapi jelek bagus juga kan tergantung itu ya. Betul kan, siapa dulu yang lihat. Gitu. Alhamdulillah pas waktu di SMA juga ya, saya ketemu sama guru-guru yang memang mengajarkan itu. Jadi bukan masalah duniawi, kita masalah akhir juga kan. Sukabumi sempat nyantri apa enggak? Santri Kalong sih sebetulnya. Oh, santri Kalong. Santri Kalong. Jadi nyantrinya ba'da habis ini maghrib sampai jam 10 malam. Setiap hari ganti pelajaran fikih, akidah dan seterusnya gitu. Tapi sempat ya? Sempat, itu 4 tahun juga. 4 tahun 4 tahun santri Kalong. Belajar nahwu sorof gitu enggak? Belajar kitab gundul. Oh, belajar juga ya? Itu belajar. Cuman enggak sampai hatam sih, cuman ya depan ke tengah. Berarti tata kalam al-lughatil arabiyah? Ya, bagian lah, dikit lah. Sedikit. Oke. Nah, dari sana nih. Tadi kita kan ke IPB tadi yang veteriner itu. Itu kalau nggak salah memang masuk IPB kan sulit ya. Iya, sulit. mau masuk peternakan. Berapa kali mencoba? Masuk peternakan milih 6 kali. 6 kali gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Karena memang bukan rezekinya di situ kali. Pas waktu ganti jurusan, tiba-tiba masuk dari. Langsung ya. Padahal pas waktu saya masuk ke IPB, lah kok anak-anaknya tuh ya kalau saya sih misalnya, kok masih bagusan saya, tapi ya memang bukan rezeki kali ya. Tapi ya udah. Tapi pas waktu ganti jurusan, masuk gitu. Iya. Kan biasanya banyak juga mahasiswa yang berpikir salah masuk jurusan. Memang rezeki yang di situ tinggal kita jalin aja. Nah ini bagus ya. Ini buat sobat Syar'id ya, yang anak-anak muda justru ya, yang merasa bahwa ya Allah, kenapa sih saya udah mencoba beberapa kali masuk jurusan favorit yang dia ingin, tapi nggak masuk ya. 6 kali malah itu. Boleh jadi kalau sampai 20 kali juga mungkin nggak masuk ya. Ya betul. Tapi intinya boleh jadi bukan di situ rezekinya, betul. Bukan di situ tempatnya gitu ya. Makanya jangan kemudian kita tidak fleksibel. Betul. Makanya saya juga ke anak-anak saya, jangan nggak fleksibel, harus bisa fleksibel. Ya, jadi artinya mau yang jurusannya satu, wah ini favorit, tapi yang keduanya harus ada, yang ketiganya harus ada gitu. Jadi walaupun latar belakang saya kan peternakan ayam gitu. Iya, kenapa kok peternak nggak masuk gitu? Nggak masuk di padahal saya udah punya latar belakang ayam gitu. Aduh. Tapi ternyata sedih juga ya. Sedih juga waktu itu ya. Perasaannya sedihnya tuh pernah mempertanyakan, ya Allah kenapa sih gitu. Pernah sampai nangis. Udah sholat beberapa kali tapi kok ya udahlah ganti jurusan aja. Tiba-tiba keterima. Pas waktu buka pengumuman, keterima. Kan orang lain sampai di konten media sosial kan sampai wah teriak-teriak. Pas saya buka lihat, keterima. Gitu doang. Yang jurusan yang lain gitu kan, yang veteriner sekarang gitu doang gitu. Iya, tapi justru jalannya di veteriner malah jadi sekarang jadi seperti ini. Ya mungkin kalau misalnya saya di peternakan mungkin nggak bisa sejauh ini kan. Mungkin ya tetap aja di urusan ayam itu ya. Bisa jadi ya. Betul. Ya orang besar, makanya kita harus syukuri ya. Jadi seringkali nih sobat Syar'id, seringkali kita baru mengetahui setelah, jadi hikmah itu datang itu ya setelah kita jalani. Betul. Makanya ada orang yang bilang pengalaman kan guru yang terbaik gitu ya. Itu intinya sebetulnya bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa, dari setiap pengalaman. Bisa jadi pengalaman itu buruk berkali-kali, tapi orang itu nggak belajar juga. Iya kan? Tapi kalau antum kan 6 kali, kemudian begini, kemudian berpikir, alhamdulillah nih, bersyukur terhadap itu semua. Jadi mengambil hikmahnya. Dan pas waktu masa pengenalan kampus kan, saya kan langsung, biasanya saya selalu unjuk suara kan yang paling depan gitu kan. Pas waktu itu di-mention sama si ketua prodi, kamu punya ayam, nanti belajar sama saya gitu kan. Tapi pada akhirnya saya malah belajar kucing anjing. Gitu. Dari situlah mulai saya beralih. Dan ceritanya ini mungkin bisa masuk ke bagian kucing anjing ya Ustaz ya. Iya, Nah, pas waktu itu
lebih ke kondisi karena kan uang jajan saya dapatnya dari beasiswa. Oh, beasiswa. Beasiswa. Oh, jadi ketika masuk IPB itu dapat beasiswa. Beasiswa. Oh, ya hebat, no? Beasiswanya beasiswa kurang mampu. Iya, Kayak IPK. alhamdulillah. Tapi alhamdulillah karena itu Hmm. bisa membantu saya bisa seperti ini. Karena kan tuntutan dari beasiswa itu adalah harus berprestasi kan. Dan saya sangat bangga dengan beasiswa itu. Kan dulu namanya bidik misi ya. Kalau sekarang namanya KIP kuliah. Dan itu yang membantu saya. Makanya sekarang tuh saya bersama IPB ingin menggaungkan, kalian yang punya kekurangan masalah finansial tuh nggak jadi masalah untuk berprestasi. Ini adalah salah satu ladang kita untuk bisa berprestasi melalui KIP kuliah karena banyak pembinaan di situ. Nah pas waktu itu Ini lagi promosi IPB, nggak apa-apa itu. terus pas waktu itu kondisi finansial masih kurang kan. Saya ceritanya masuk kuliah nggak punya laptop Ustaz. Nggak punya laptop. Nggak punya laptop dan saya mungkin agak cheating ya. Gimana cheatingnya? Cheatingnya itu teman saya punya laptop, dia orang yang berada gitu. Ya udah pinjam laptopnya biar sama saya. 1 tahun laptop itu di saya. Tapi saya bantu dia. Oh, gitu. Gitu, deal-dealan. Deal-dealan ya. Pinter juga ini bisnisnya ya gitu ya. Iya. Hah? Dan pada Pinjemin laptop tapi bikinin tugas gitu ya. ya, tapi cuma gak semuanya Iya, gitu. iya, iya. Yang bagian dia doang. Misalkan kayak bagian dia bikin cover ya udah bikinin cover gitu. Oh, gitu. Kan tugas kuliah mah dikit-dikit doang cover pendahuluan gitu aja. Tapi pada akhirnya alhamdulillah di situ dan 1 tahun kemudian saya punya laptop dan saya kembalikan. Oh, gitu ya. Nah, ini cara-cara mensiasati ya. Ya selama masih bukan artinya sesuatu yang melanggar syar'i kan nggak apa-apa ya, deal-dealan dan lain-lain. Karena akad. Akadnya. Nah, kalau balik lagi nih, latar belakang keluarga tadi, ayah petani, ibu rumah tangga. Adik, punya adik berapa? Punya ada 2 sekarang. Adik 2, kakak? Gak ada, saya anak pertama. Oh, anak pertama. Iya. Dan sekarang lagi merasakan jadi orang tua. Oh, Karena adik sekarang masuk IPB. Oh, adik masuk IPB. Masuk IPB juga. Terus tinggal di Bogor serumah sama saya. Terus kondisi finansial keluarga anjlok sekarang. Anjlok banget. Karena ada problem di bisnis orang tua gitu. bisnis kurang lancar. Kurang lancar. Jadi sekarang ini lagi anjlok. Dan itu semua sekarang di saya. Jadi sehari-hari saya merasakan, ini gini ya ngerasain ngeluarin uang buat adik anak gitu kan. Saya ngeluarin uang buat adik itu ya mungkin 30-50 ribu sehari gitu kan. Dan Kerasa ya? Kerasa. Nah, terus bagaimana setelah ngerasain itu lebih sayang sama orang tua pasti ya? Iya. Karena kan kerasa bahwa orang tua tuh pusing gitu. Betul, udah 20 tahun biayain saya berarti. Ya kan pusing kan? Iya, pusing. Bingung gitu ya kan? Tapi bahkan yang paling uniknya Ustaz ya, yang saya lihat ketika saya udah tipis banget, ya nggak punya uang gitu. gak punya uang, tiba-tiba rezeki lain datang. Ini nih rezeki tiba-tiba datang ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya yakin kita jangan mengeluh aja, kita lalui aja kehidupan kita. Kalau misalnya kita mengeluh gak ada solusi untuk diri kita kan. Kalau misalnya kita gak punya uang ya udah jalin aja hidup itu, ya udah batasi pengeluaran, tinggal kita jalanin. Udah. Merasa berbeban nggak? Enggak. Sama sekali. Nah, ini saya mau sharing sedikit nih sama Sumba Seren. Begini, kalau kita tiba-tiba sedang diberikan satu amanah yang besar, yang sulit, yang seringkali kita berpikir kok bisa saya seperti ini untuk menghadapi seperti ini. Kita itu harus melihat bahwa justru ditwist sama kita cara berpikirnya. Bahwa kitalah orang yang terpilih, the chosen one untuk menghadapi masalah itu. Betul. Iya. Untuk naik derajat ya Ustaz. Iya betul. Coba ya, saya coba ingetin aja. Kalau doa iftitahnya yang biasa sholat bacanya apa? Allahu Akbar kabira atau bait baini? Bait baini. Nah, ini bait baini kan diajarkan Rasulullah SAW. Allahu Akbar kabiro juga ketika Rasul sholat mendengar sahabat yang menyatakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya Allahu Akbar kabiro, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ini tuh satu komitmen di mana ya Allah, apa yang aku sholat ini kan doa, apa yang aku minta, apa yang aku harapkan, doa-doaku, sholatku, wanusuki, ibadahku, kerja kerasku, peluh keringatku, semua ikhtiarku, bahkan nikmat yang telah aku rasakan, kehidupan ini kan nikmat semua yang ada, kemudian bahkan mati pun lillah rabbil alamin, untuk itu komitmen awal. Karena la syarika lahu, nggak ada yang bisa disandingkan, nggak ada yang bisa memalingkan aku
dari Engkau ya Allah. Karena apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Karena akulah hidup ini, akulah yang terpilih, aku hidup karena untuk itu. Kan wa bidzalika umirtu itu artinya karena aku ini kemudian diperintahkan untuk itu. Wa ana awalul muslimin atau wa ana minal muslimin, dan aku berserah diri terhadap itu. Nah, kalimat ini, doa yang membuat kita semuanya itu menjadi percaya diri untuk menghadapi semua permasalahan. Betul. Dan satu yang saya pegang sekarang tuh yang utama, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu yang saya sedang lagi pegang kuat. Ini bagus sekali, makanya nanti jangan kemana-mana Sobat Syariat, kita bahas tentang ini ya. Alhamdulillah Sobat Syariat masih bersama kami nih, sini ada Kang Ivan. Ya, kita sedang membahas tadi nih. Ana inda zoni abdi bi, ya tadi ditutup dengan aku ini bergantung hambaku, kan kata Allah begitu. Nah, gimana tadi mau terusin terangin? Oke. Jadi kan sekarang itu lagi viral istilahnya itu LOA, Law of Attraction. Law of Attraction. Ya, itu yang lagi viral tuh di media sosial. Pada dasarnya kita sebagai umat muslim itu udah diajarkan lebih dulu sejak zaman Nabi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi contoh kecilnya adalah saya tuh punya kepercayaan dan saya punya keyakinan bahwa ketika saya pengen sesuatu dapat pasti dapat. Dan saya nggak pernah bikin plan B. Oh gitu. Selalu plan A. Karena kalau misalkan saya percaya bahwa misalkan saya bakal jadi juara 1 gitu, saya tuh selalu yakin bahwa saya juara 1. Saya bakal masuk IPB, saya yakin bakal masuk IPB. Mau berapa kali, 6 kali yang tadi saya bilang, pada akhirnya kan masuk IPB. Karena saya punya keyakinan itu. Jadi bagaimana saya bisa mencapai plan A ini, nggak ada plan B. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun di hati saya. Karena Allah juga udah bilang kok bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya juga masih ragu, maksudnya itu ya. Masa Allah memberikan sesuatu? Artinya itu bentuk afirmasi. Afirmasi itu adalah membuat kita menjadikan sugesti, mengafirmasi diri kita bahwa benar gitu, bahwa tidak ada keraguan gitu. Tidak ada keraguan terhadap apa-apa yang kemudian buka peluangnya oleh Allah. Gitu. Tapi kalau plan A, plan B, plan C ya boleh-boleh saja. Tapi intinya tidak ada keraguan bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik. Gitu kan. Ya, okay. Dengan penuh keyakinan bahwa kita mampu. Gitu. Ya, insya Allah gitu kan. Ya. Jangan sampai ada keraguan. Kalau ada keraguan sedikit pun, pasti gagal. Ya, jadi gini, jangan ada sedikit pun keraguan terhadap Allah. Itu yang mesti kita tanamkan. Makanya tadi Anda inda zoni abdi bi itu jangan kamu ragu sama Allah. Kamu tuh ada saya, ada Allah. Apa yang kamu mau? Kata Rasulullah SAW, mohonlah yang terbaik. Betul. Karena boleh jadi apa yang kamu inginkan bukan yang terbaik. Seperti tadi tuh, mau masuk ke peternakan, ternyata bukan yang terbaik. Yang terbaik kata Allah apa? Masuk tadi. Ya kan? Nah itu maksudnya dari hadis qudsi itu tadi gitu. Nah kemudian masalah prestasi nih. Nah jadi kan dengan kepercayaan diri tadi, dengan rasa syukur ya, dengan apa yang kemudian diperjuangkan, bahwa masuk lewat beasiswa dan lain-lain, otomatis kan terpacu untuk kemudian berprestasi. Gitu. Prestasi apa aja nih? Saya lihat ada 31 prestasi nih. Nah, ini kalau saya bacain semua nanti habis waktunya nih. Tapi begitu ya, banyak prestasi yang diraih. Ya, pada dasarnya ketika saya masuk jadi mahasiswa IPB waktu itu, awal kali masuk saya disambut dengan banner capaian prestasi. Ada alumni mahasiswa berprestasi di tahun 2019, itu banner tuh dari pintu masuk sampai ke belakang tuh banner dia 2 muka. Kan ada 2 pasangan kan, pasangan sarjana sama pasangan diploma kan. 2 pasangan itu dari depan sampai ke belakang itu fotonya doang gitu. Terus sama di lubuk hati saya,
oh saya juga pengen dong kayak gitu. Pengen Nah, ya. dari situ tuh mulai. Karena termotivasi, waduh ini nih Wah, apa namanya mendapatkan satu izah gitu, iya, kehormatan yang betul. bagus gitu ya. Nah, target saya tuh sebenarnya jadi mahasiswa berprestasi, target saya. Nah, untuk sampai ke sana saya harus punya banyak prestasi gitu. Nah, pada waktu itu KIPK nih, bidik misi itu Misi mempersyaratkan kita harus punya prestasi paling tidak ada berapa prestasi? satu minimal. Minimal 1 ya. Dan salah satu yang paling direkomendasikan itu namanya program kreativitas mahasiswa atau PKM. Itu yang diselenggarakan sama Kemendikbudristek. Ini ada nasional dan internasional. Internasional Nasional apa? itu. Ini kan ada internasional juga katanya. Ada internasional juga. Internasional prestasi apa? Kalau internasional itu lebih ke kita debate nama MUN, Model United Nation. Oh, jadi gitu. kita jadi diplomatis, perwakilan sebuah negara, Ambasador misalkan ya. ambasador. Kita walaupun kita berasal dari Indonesia tapi mungkin bisa jadi perwakilan negara mana. Terus kita gitu. berdiskusi dengan isu SDGs. Misalkan tentang kelaparan tuh kita bahas di negara kita kayak gimana kelaparannya gitu. Oh itu menjadi ambasador atau duta ya. Dulu itu yang prestasi internasionalnya gitu ya. Cuman yang membuat saya besar tuh gara-gara nasionalnya. Oh, gara-gara nasionalnya. Apa yang paling kemudian prestasi yang paling sampai saat ini masih apa namanya dampaknya besar gitu? Menurut saya PKM sih. PKM dong. Program kreativitas mahasiswa. Itu apa ada prestasi? Dari situ kan saya ikut bidangnya itu bidang kewirausahaan. Nah dari situ saya juara 1, dapat gold medal. Nah dari situ saya punya banyak wirausaha di situ. Saya membuat sultan itu tadi. Oh gitu. Oh jadi ada produk inovasi. Nah inovasinya itu dimasukkan lewat PKM tadi. Oh jadi hubungannya antum ini bikin apa ikut ajang tadi apa namanya pekan ilmiah mahasiswa. Ya PIMNAS itu. PIMNAS ini kemudian membuat beberapa produk. Satu produk. Oh satu aja. Satu produk inovasi dan inovasi ini itu adalah Sultan memenangkan medali emas. Gold medal. Betul. Dari situ yang membawa saya lebih jauh jadi mahasiswa berprestasi. Ya. Saya bikin produk yang kedua cemilan untuk kucing dan anjing. Cemilan. Yang kayak pasta yang dijilat-jilat gitu, Ustaz. Oh, yang wah ini saya punya kucing nih. Jadi harus ada cemilan 10 nih kayaknya. Wih, cemilan 10. Sayangnya 12. Ini kan cemilan 10, 11. Terus udah itu bikin yang kedua produk itu dan alhamdulillah itu mengantarkan saya juga sebagai pas waktu jadi mahasiswa berprestasi di pemenang juga juara 1 juga gold medal juga. Nah di situ saya punya banyak prestasi kan yang tadi saya sebutkan dan saya disebutkan sebagai ketua juri itu disebut sebagai seorang entrepreneur muda gitu. Entrepreneur muda yang membidangi situ gitu. Tuh sobat ya, sayangnya dia bikin cemilannya buat kucing anjing. Jadi saya mau nyobain gimana enaknya. Saya nyoba sendiri Ustaz. Oh gitu. Kan ini human grade. Sebagai kucing? Enggak, saya enggak meong. Oh enggak meong. Saya enggak meong. Jadi produknya ini itu human grade banget. Jadi bahan bakunya tuh memang bahan baku pilihan. Enggak bahaya untuk manusia. Kan enggak ada bahan kimia. Bahannya juga ikan tongkol, terus ada ikan lele, ada kunyit, telur dan sebagainya itu. Wah, makanan yang gitu, kita bisa makan kan. Bisa untuk makan siang hari ini tuh. Cuman rasanya agak amis banget. Oh iya ya, karena untuk kucing sebenarnya amis-amis ya. Tuh, after taste-nya itu yang kurang mengenakan. Cuman untuk kucing itu bagus banget. Saya punya rahasia risetnya juga. Itu berdasarkan data riset ilmiah, betul. Bahwa ini akan kemudian membuat kucing lebih sehat. Kucing saya ini pengen gemuk gitu, tapi jangan obesitas juga, kasihan ya. Itu produk saya yang Sultan nafsu makan Ustaz, bagus tuh. Dia nggak bakal membuat kucingnya obesitas, tapi di sini ada yang kurus-kurus tuh, kasih tuh. Biar nafsu makan tuh. Ya, bahkan ada satu produk yang sekarang saya lagi develop tadi yang colostrum Ustaz. Itu bisa meningkatkan imunitas. Jadi kalau misalnya saya lagi drop, lagi pusing nih, kita pengen suplemen supaya kucing bisa cari duit sendiri gitu. Jadi dia cari makan sendiri gitu ya. Apalagi buat kita juga gitu ya. Jadi kita tinggal mengembangbiakan kucing-kucing pekerja gitu. Nanti kita coba buat itu tadi. Gitu. Nah dari situ ya memang banyak perjalanan dan itu awal mula saya jadi wirausaha. Nah sekarang saya mau masuk Sultan. Kan itu kemudian pemenang produk-produknya. Kemudian ini produk kan nggak mungkin cuma dipajang doang. Betul. Langsung dijual ke pasaran. Iya, saya punya 3 distributor. Oh itu cara pertama kali ngejualnya gimana?
Sebenarnya lewat networking ya. Jadi kita punya kenalan yang memang expertise di bagian situ. Oh, jadi dia memang distributor makanan hewan gitu. Tuh, dan saya kenal banget sama orangnya. Terus saya ajak ngobrol, saya punya produk ini boleh gak bantuin pemasaran saya gitu kan. Tapi sebelum pemasaran, produksinya kan harus mass production. Nah, Gimana produksinya? awalnya produksi kita numpang di IPB. Pinjam modal. Modalnya itu dari PKM itu 2021 7.757. Tahun 2022 dapat 80 juta. Marginnya dari modal gitu bisa berapa dapat ini? Marginnya ya Besar cukup juga. besar. Cukup besar tuh, Cukup besar. berapa? 2 digit, 3 digit? Mungkin 2 digit bisa lah. Kalau yang 2021 ya. Kalau 2022 2023 ini bisa 3 digit. Oh gitu ya. Ya. Udah besar ya. Ya bisa. Saya coba invest lah setelah. Mungkin kita bisa ngobrol biar bisa SPK ya belakang. Ya, jadi itu distribusinya udah sampai mananya? Kita distribusi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, cuman produknya Dia secara beli di marketing pet shop ada. ada. Cuman secara marketing itu mungkin belum dikenal kayak brand-brand yang sebelah ya. Sultan. Nah. Mereknya apa Sultan? Sultan mereknya. Mereknya Sultan. Sultan. Gitu. Oh. Tapi nanti kita akan Bungkus kemasannya nanti muka antum di vitamin, situ. vitamin. Tapi kucing di situ. Kucing. Muka antum ini. Bukan. Oh, bukan. Nah, Jadi gini, sobat nih ya, ini soft sell aja. Jadi ada yang kita bisa jamin makanan kucing, makanan hewan, peliharaan, kucing anjing ya. Khusus kucing anjing dulu. Iya khusus. Karena kita risetnya baru sampai kucing anjing. Ini yang menyehatkan dan memang sudah lewat riset. Dan yang penting apa coba sobat? Ini beneran loh. Saya itu hati-hati sekali beli makanan kucing anjing. Oh, saya tahu ini masuknya mau kemana? Kemana? Yang ada babinya kan? Nah, urusannya masalah halal. Halal haram mana? Jadi saya selalu mencari makanan kucing yang halal. Dan ternyata tidak semudah itu. Hanya ada di beberapa pet shop yang memang kita harus tanya dulu nih. Oh, ini ada ininya enggak gitu ya, kandungan. Takutnya kalau kandungan yang tidak halal ya kita akan di di wadah makanannya dan lain-lain. Dan itu bersentuhan sama sentuhan dengan kita, belum juga dengan sudah banyak itu. Repot perjalanannya. Nah, ini halal dipastikan sudah halal. Saya tidak menggunakan bahan haram. Jadi insya Allah itu secara produk itu insya Allah halal. Secara prosesnya ya, semuanya. Secara prosesnya. Ya. Cuman kan untuk produk hewan nggak ada halal ya. Nggak ada proses sertifikasi halal untuk produk hewan. Cuman kalau misalnya secara proses kita jamin kehalalan karena kita nggak menggunakan bahan-bahan haram gitu ya. Iya. Itu penting tuh karena Betul. memang hal yang dikhawatirkan oleh para pemelihara hewan ya supaya semuanya halal. Betul, dan itu jadi USP kita, unique selling proposition. Oke. Ini menarik nih ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Boleh. Ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat CRI, tetap bersama kami. Alhamdulillah Sobat CRI semakin menarik ya. Jadi kalau kita pahami memang apalagi dalam tuntunan agama ya, kita sebagai khalifah ya, manusia itu ya kan ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu sebetulnya bukan hanya pemahamannya pemimpin ya, tetapi pemimpin yang memakmurkan, yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan keamanan, kenyamanan bagi seluruh makhluk. Jadi artinya makhluk di bumi apa aja. Nah, itu ada tumbuhan, ada hewan dan lain-lain kan. Nah, karenanya apa yang kita lakukan tadi, yang dilakukan oleh Kang Ivan ini untuk kucing, itu jadi sesuatu yang kalau kita niatkan, luruskan niatnya menjadi ibadah. Betul. Ya karena salah satu yang bagaimana membuat makhluk Allah ini dia juga bisa sehat, kemudian berinteraksi dan menyenangkan pemeliharanya, kan itu juga salah satu pahala yang besar kan gitu ya. Jadi betapa kita harus support ini. Selain memang ini peluangnya kalau di bisnis ya di Indonesia ini kan ini peluangnya cukup besar, tapi masih kecil pemainnya ya. Kalau yang antum tahu siapa pemain-pemain yang bergerak di veteriner ini? Tahun 2022 dari data Euromonitor itu pangsa pasar untuk pet animal itu di 33 triliun.
33 triliun. 33 triliun dan 95% lebih dikuasai sama brand luar negeri. Ya otomatis karena nggak ada pemainnya di Nggak ada situ. pemain karena di Indonesia emang secara ini ada uniknya Mas tadi ya. Kenapa nggak ada pemain lokal? Karena secara regulasi sebelum ada UU Cipta Kerja itu tuh harus bikin pabrik standarisasinya. Oh, jadi veteriner itu kalau misalnya untuk makanan suplemen kucing dan lain-lain, dia hanya bisa nanti diberikan izin kalau seandainya sudah ada pabrik, sudah ada apalagi karyawannya udah karyawan banyak. dan lain-lain. Itu sulit dong. Sulit, makanya nggak ada pemain di situ, Ustaz. Nah, saya sebagai yang melihat adanya peluang di sini, adanya UU Cipta Kerja dan saya mendirikan PT Perorangan. Dan di situ baru jalanlah saya semua di situ. Tapi memang fungsi kampus sangat mendukung ya, Oh, karena iya, kan sangat itu sebagai mendukung. penjamin, Ya, betul nggak? betul. Dan saya juga kan jadi terpilih sebagai startup IPB ya, startup IPB yang Ya, memang betul. Jadi didampingi terus. memang antum didorong sama kampus, Betul. ya, agar supaya memang sebagai penjamin kampus diberikanlah kemudian berbagai fasilitas bantuan dari pemerintah ya. Ya, itu adalah bentuk support kampus yang Gimana support pemerintah dan kampus nih? Oh, support kampus tuh memang salah satu yang saya rasakan sekarang ya. Peneliti-peneliti yang di kampus itu sangat support. Jadi ketika saya datang kepada mereka tuh mereka langsung menyambut saya. Oh, Mas Ivan. Jadi kan saya bawa nama mahasiswa prestasi. Datang ke dosen itu, Pak, saya Ivan. Oh, Ivan yang kemarin menang ya gitu. Iya. Terus kan itu kan berkat IPB juga. Iya. Terus setelah itu ngobrol panjang lebar. Pak, saya punya visi untuk membuat produk lokal untuk hewan peliharaan awalnya. Terus kita ketemu sama dosen peternakan, dosen kedokteran hewan, dan semuanya akhirnya bersinergi ya. Ya, kolaborasi dan kita melakukan kerjasama. Iya. Nah, dari situ ya udah banyak program-program yang udah kita siapkan dan kita akan ikutan. Dan alhamdulillah di tahun ini, kenapa coba pemerintah? Kenapa tahun ini kenapa? Dan tahun ini kita mendapatkan pendanaan itu saat di tahun 2023 kita dapat 2 program 560 juta. Wow, subhanallah, itu besar banget. Saya mau istilahnya modal ini usaha 0 rupiah Ustaz. Semuanya dari dana hibah. Dana hibah kan gak perlu dikembalikan. Yang penting pelaporan dan itu digunakan gitu. Dan sebetulnya yang lebih inti dari dana hibah itu apa? Menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah, tadinya kan antum ini sendirian. Sekarang udah berapa? Ada 29 orang. 29 orang. 29 nah, orang. Ini yang menjadi pentingnya. Dari 29 orang sabiqunal awalun atau pertama, bisa jadi 29.000 orang ke depannya. Amin. Ya lah. Ya, betul. Dan saya ketemu sama pembisnis ya. Sekarang tuh bukan ngomongin masalah uang, Ustaz. Lebih ke ngomongin dampak society yang bisa kita kasih. Betul. Jadi, social impact-nya. Betul. Bukan masalah kita dapetin omset triliunan, bukan masalah ngomong gitu, tapi seberapa besar kesejahteraan yang ada di tempat kita si karyawan itu. Bener. Dan itu saya sangat merasakan banget, Ustaz. Enak banget ya. Lain ya kalau pebisnis muda ya, kemudian visinya ke depan, juga sudah networkingnya terbuka, juga didukung dengan riset dan lain-lain. Alumnus Marbot juga gitu. Ya, Marbot. Alumnus Marbot di mana? Marbot dari Al-Ghifari IPB. Al-Ghifari ya. IPB ya. Oh, jadi di kampus saya karena nggak punya uang, saya jadi Marbot. Jadi Marbot. Nah, karena alumnus Marbot juga, jadi kesolehannya ini insya Allah istiqomah terjaga ya. Mudah-mudahan Ustaz, alhamdulillah. Dan itu adalah salah satu pengantar doa saya, Ustaz. Jadi kan ketika saya bertugas di masjid itu, ketika setelah saya sholat, saya suka ketemu dengan para pimpinan IPB, saya ustadz-ustadz yang lain. Saya selalu bilang, Ustaz, Pak, Bu gitu, saya lagi ikut lomba ini, mohon doanya saya bisa jadi juara 1 ya. Kan di situ terkumpul, kalau misalnya satu hari ketemu sama 5 orang selama 1 bulan kan bisa dikalkulasikan. Itu banyak banget, belum lagi doa dari orang tua. Nah, memang dia cerdik ya, cerdas ya. Jadi artinya selalu menggunakan kesempatan yang ada. Apalagi beres sholat ya. Beres sholat, mau makbul doa di tempat sholatnya lagi di tempat ibadah di masjid langsung kan. Kak Iwan, ini kalau untuk memotivasi ini di sini kan Sobat Syariat ini juga selalu ingin mendapatkan inspirasi. Gimana caranya jadi pengusaha muda yang sukses tuh kayak Kang Ivan ini gitu ya. Coba kasih tipsnya untuk menjadi pengusaha muda yang sukses gitu. Kalau menurut saya sih yang penting mulai dulu aja. Jadi kalau misalkan kita
ketemu sama suatu masalah, Ya. itu bukan berarti itu adalah titik akhir kita untuk melanjutkan proses berikutnya. Melainkan itu adalah salah satu cara kita agar bisa naik ke tingkat berikutnya. Tapi kan pasti anak-anak muda ini bilang, nggak ada modal saya gitu. Ya itu adalah sebuah alasan. Karena orang sukses gak bakal menciptakan sebuah alasan, tapi dia menyelesaikan suatu masalah. Jadi gitu. Terus ini kaum mageran kepikiran aja enggak gitu gimana? Yang paling bagus untuk yang kaum mageran, ya udah coba kumpul sama orang-orang yang memang memikirkan suatu bisnis. Nah, ini Gitu. nih. Coba Kalau lihat. misalkan mau nih ya para mahasiswa, Ini yang di sini aja mahasiswa nih, kru-krunya nih. saya sekarang tim saya tuh bukan di PB doang, ada dari UIN. Ini dari UIN ada tuh. Kemudian Ada dari UIN, saya baru satu nih, baru dari luar kampus itu baru satu dan dia bagus banget. jadi Nah, bisakah ini kayak misalnya sobat Serit nih yang lihat itu, saya mau ikut Kang Mas Ivan, boleh nggak? boleh dong. Terus mau begini kemana? Boleh kontak sultan.indonesia di Instagram, terus nanti dihubungkan ke Mbak Pebi selaku Sultan.indonesia. Indonesia. Iya. Kalau sulit cari di Instagram pribadi saya. Itu aja. Instagramnya apa? Ivan Taufik Nugraha. Ivan Taufik Nugraha. Atau paling mudah cari mahasiswa berprestasi, pasti langsung muncul paling atas. Waduh, lihat tuh, ya Masya Allah. Nah makanya nih, tapi kalau udah dikasih tahu begini-begini masih juga nggak mau, berarti mager banget, susah. Yang paling susah satu adalah Ustaz, actionnya. Jadi jangan nato, kata dosen saya, jangan nato. No action, talk only. Iya. Gak ada aksinya, cuma ngomong doang. Iya. Seringkali itu orang itu pengen berubah tapi nggak mau bergerak gitu. Iya, betul. Dia semangat menggebu-gebu, tapi pas waktu datang pagi nih misalkan, tidur lagi aja gitu. Padahal ayatnya jelas ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah satu kaum sebelum mereka itu mau berubah. Betul. Mau diubah gimana? Orang mager. Orang yang mager susah ya. udah. Nah makanya jangan mageran nih. Nah kemudian Kang, inovasi apa lagi ke depan yang sedang direncanakan? Boleh di-spill di sini. Boleh. Satu inovasi yang kita masukkan ke daerah kami, itu saya boleh lihatkan produknya? Boleh dong. Ini produknya. Apa nih? Produk apa? File cover. File cover. Nah, ini Untuk sebagai apa? Nih, coba bisa dilihat nih ya. File cover. Ini sebagai imun stimulan. Jadi Stimulan. ya, kan kucing dan anjing itu resiko sakitnya tuh 95%. Dan itu penyakit apa ya? ada bakteri, jamur dan Kalau sebagainya. masuk angin dikerok gitu. Kucing nggak ada masuk angin Ustaz. Jadi bakteri, jamur. Bakteri. Jadi kalau misalkan dia flu, drop gitu. Kucing sewok itu suka muntah juga. Betul. Dan ini kita udah masukkan juga ke dokter hewan. Kita udah kolaborasi beberapa dokter. Udah riset, ada jurnalnya. Ada dong Ustaz. Ada. Dan ini adalah produk yang kita unggulkan karena belum ada produk Ustaz yang khusus untuk hewan dan digunakan untuk imunitas hewan juga. Belum ada untuk kucing aja ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Adanya juga produk manusia yang digunakan untuk hewan, dan itu ternyata ada komplikasi. Imun stimulan. Ini Kucing anjing dosisnya sama? Beda dong? beda secara kapsul. Jadi kalau kucing dan anjing itu kucing itu 1-2 kapsul. Tergantung dari tingkat keparahan. Kalau anjing 2 kali lipatnya. Oh, imun ya. Jadi dia bagus juga ya supaya si hewan peliharaan kita tuh tetap nggak cepet sakit. Betul. Gitu kan. Selain buat hewan, manusia juga boleh loh Ustaz pakai. Oh gitu, pakai ini. Iya, karena bahan bakunya juga kan ada kolostrum, probiotik, prebiotik, dan pre-lactose. Ini bahan bakunya murni human grade. Jadi nggak ada untuk standarnya untuk hewan, nggak ada. Jadi gitu ya. kan sekarang banyak orang yang pengen makanan kucing aja dikasih ayamnya 1 paha gitu kan. Sekarang banyak kan yang ngasih gitu. Kasihan yang ini ngiler semua ya. Nah itu adalah yang kita ingin gencarkan gitu. Iya. Jadi insya Allah nih ya, ini bisa didapatkan juga langsung aja ya lewat online. Betul, ya. Dan kemarin kita ada tawaran nih Ustaz dari satu distributor, dia nyari kita loh. Nyari kita. Memang karena mungkin udah terbranding gitu ya. Jadi selain kita mencari mitra, ternyata ada juga yang datang ke kita. Iya. Ini nih saya kira ini perlu disupport ya. Betul, Sobat Serit ya. Ini kalau misalnya antum yang sering kali lihat mencari peluang dan lain, ini sebuah peluang. Bergabung sama Kang Ivan ya. Lihat, cari dia di browsing di IG-nya atau di manapun, hubungi ya. Insya Allah siapa yang mau jadi
pekerjanya, mau jadi resellernya kan. Jadi investor juga boleh. Jadi Ustaz, ya? investor bisa kan gitu ya. Dan jadi membuka lapangan kerja yang baru gitu. Bahkan sekarang kita udah buka 7 kali investor, Ustaz. 7 kali investornya investasi ya. Mhm. Periode. Oh, periode. Ya, jadi per 3 bulan kita buka. Oh gitu. Dan awalnya dari 2 juta, 3 juta, bahkan udah sekarang Oh, total ada 50 juta. ininya, apa namanya? Ada Seri profit. kategori ya, kategori apa namanya? Investasi misalnya dari mulai 10 juta ke atas, 5 juta. Oh, itu dibuka sampai ke yang 1 juta dibuka. Dibuka awalnya, tapi sekarang kita membutuhkan minimal 10 juta. Minimal 10 juta. Dan ketika kita ngobrol sama teman-teman saya yang punya duit, pan gede banget sharing profitnya gitu. Berapa share profit? 8%. 8% ya. Oh, nah ini 8% dari berapa dulu tapi start kan? Iya, 8% kalau misalnya berapa netnya? Kita biasanya menstandarkan sekarang di 56 juta. Jadi 8% dari 56 juta. Oh, per bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan tuh. Pendek banget ya, Ustaz? Iya, ini saya lihat nih kru-kru di sini nih 10 juta pada punya semua nih, alhamdulillah nih. Muka-muka investor semua nih. Nah, jadi sobat Share It juga di rumah yang mau investasi, yang mau kolaborasi sinergi ya dengan Kang Ivan, ya kita tunggu segera agar supaya insya Allah ya ini bukan hanya lapangan pekerjaan dan bisnis semata, tapi insya Allah tadi yang saya sebutkan menjadi nilai pahala ya. Dan berdampak sosial juga. Berdampak sosial juga. Alhamdulillah nih. Kang Ivan, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Kalau dari saya sih untuk semua mahasiswa dan kaum pelajar dan anak muda lah di seluruh Indonesia, tetap semangat, jangan putus asa. Kita masih didampingi oleh Tuhan dan Tuhan itu pasti memberikan banyak kesempatan kepada kita. Tinggal kita memaksimalkan kesempatan itu. Kalau kita mengeluh, buat apa kita hidup gitu? Banyak kesempatan yang masih bisa diberikan dan memaksimalkan potensi kita di kemudian hari. Saya yakin kamu bisa jadi orang sukses di hari esok. Dan tunggu aja momentumnya, karena sejatinya momentum itu pasti akan datang di waktu yang tepat. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini terima kasih nih, jazakumullah khair ya Kang Ivan, ini sudah berbagi cerita, inspirasi ya, dan semoga insya Allah sobat-sobat Share It di rumah, kru di sini juga ini bisa ketularan suksesnya. Saya juga lah ya, semoga juga bisa mendapatkan keberkahan dari semuanya ya. Nah, untuk sobat Share It ya yang ingin mengirimkan pertanyaan atau apapun ke @mnc.muslimtv ya. Jangan lupa ke akun IG @mnc.muslimtv. Ya, itu saja, alhamdulillah ya. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Tidak yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah itu adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, ini Ivan Taufik Nugraha ya, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.